Ustaz, gimana caranya menangani apabila seorang wanita saat diajak nikah tapi memberikan syarat dulu seperti tamat kuliah dulu, macam tak ada perempuan lain, kau cari perempuan lain. Kau buat, nanti balik dari sini pergi ke tempat sablon dekat, buat sablon sini, sablon baju kaos, buat besar-besar di sini. Hidup sudah susah, jangan bikin susah. Kau kalau mau nikah sama aku, kupinang kau dengan bismillah. Kalau kau tak mau, bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor, patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh seribu. Oh, perempuan berserak-serak banyak-banyak. Ini banyak anak-anak muda nih otaknya sempit, macam daun kelor aja dunia dia enggak. Anak muda ganteng, gagah perkasa, duduklah di kantin kampus galau, sampai dingin lontong sayur. Kau kenapa tak makan? Galau Pak Ustaz, SMS tak dibalas. La ilaha illallah. Saya aja yang sudah tua, kurus, hitam, kering, tak ganteng, duduk saya di kantin sebesar, lalu lalang 10 perempuan lewat. Lewat aja. Kadang kita ini kegeeran. Orang nengok kita sangka mau. Kau mau ya? Iya. Mau entah. Pak Ustaz, saya mau tanya, apa itu khusyuk? Bagaimana cara khusyuk? Bagaimana kita mengetahui bahwa kita sedang dalam keadaan khusyuk? Ada orang berpendapat, kata dia kalau dia sudah sholat, dia tidak lagi di masjid Bumi Asri, sudah naik ke Sidratul Muntaha. Aku kalau sudah sholat, sudah putus makrifat, sudah tak ada lagi nampak, aku sudah tinggal aku sama Tuhan aja lagi berdua. Sekarang kita tengok sahabat Nabi SAW. Waktu itu Nabi sakit. Waktu Nabi sakit, maka imamnya Abu Bakar. Mereka pun sholat, Imam Abu Bakar. Tiba-tiba Nabi datang dari kamarnya. Mohon maaf, ini mimbar, ini mihrab, kamar Nabi di samping. Mohon maaf. Inilah, agak-agaknya beginilah makmum. Tiba-tiba datang Nabi dari kamarnya. Makam Nabi yang sekarang itu kamar Nabi. Nabi datang. Pas Nabi datang, maka makmum memukul tangan. Mau ngasih tahu Abu Bakar bahwa Nabi dah datang. Kan tak mungkin dibilang Abu Bakar, Nabi datang tuh. Apa pelajaran dari hadis ini? Bahwa sahabat itu sadar. Bukan dia naik ke Sidratul Muntaha. Sahabat Nabi yang disebut dalam Quran yang radhiyallahu an tetap tidak berpindah tempat. Sadar dia bahwa ada Nabi datang. Tiba-tiba orang yang baru ikut bersuluk 2 kali berzikir, oh ini Ustaz ngejek tarekat ya? Enggak, saya pengamal tarekat Naqsyabandi, saya pengamal tarekat Syattariyah, saya pengamal tarekat Syaziliyah, saya ambil sanadnya dari Syekh Muwaffaq, tapi tidak yang mengada-ngada cakap, membuat-buat. Kita ini berdasarkan ilmu, bukan kita pergi ke alam lain. Kalau ada orang ngaku aku tadi sholat tak kemana, dia larikan jin itu. Dia tetap sadar di tempatnya. Hadis yang kedua, Nabi sedang sholat jadi imam. Tiba-tiba Nabi membuka selop. Waktu itu Nabi sholat pakai selop. Masjid Nabawi belum ada karpetnya, masih pasir. Nabi sholat pakai selop. Dibuka Nabi selopnya. Ketika Nabi membuka sendalnya, semua makmum di belakang menengok, membuka sendalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi tengok sendal berserak-serak di belakang. Lalu kata Nabi, kenapa kalian buka selop kalian? Kata sahabat, kami tengok kau buka selop, kami buka selop kami. Apa kata Nabi? Aku buka selopku karena tadi datang Jibril mengatakan selop itu ada najis. Selop kalian tak najis, kenapa kalian buka? Apa pelajaran dari sini? Bahwa sahabat itu tidak kehilangan kesadaran. Dia tetap menengok sendal Nabi lepas. 3. Uqtulul aswadaini fis shalah. Kalau kau sedang sholat, bunuhlah 2 yang hitam. Kalau sedang sholat, bunuh 2 yang hitam. Apa yang dimaksud 2 yang hitam? Al-ab'a wal aqrab. Aqrab kala jengking, ab'a thu'ban ular. Artinya apa? Waktu sholat mata terbuka. Coba tutup mata. Tiba-tiba datang anaconda. Sholat tidak kehilangan kesadaran, tapi sholat orangnya tetap mengingat Allah. Udah jelas. Ini untuk membantah orang yang mengatakan bahwa dia khusyuk sampai hilang kesadaran. Dia tetap ingat Allah, dia tetap fokus di tempatnya, dia tetap membaca.
Ustaz, sholat itu mata terbuka apa tertutup? Mata terbuka. Tapi kalau tak fokus, tak khusyuk, boleh ditutup. Nah, tahu kawan yang di depan itu kadang, makanya kalau sholat pakai baju yang tak ada tulisan. Iya, ada orang pakai baju kaos di depan, tertulis coblos nomor. Itulah mata khusyuk. Udahlah datang terlambat, tertulis pula di belakang. Emang masalah buat lo? Mata khusyuk. Nah, saya kalau ada yang model-model gitu, saya tutup mata. Nah, lalu bagaimana caranya khusyuk? Kata Syekh Ali Tantawi ada 5. Yang pertama, ketika berwudu jangan bercakap. Makanya waktu berwudu itu saat air masuk ke mulut, makrifat hakikatnya keluarlah dosa-dosa mulut. Hadis riwayat Ibnu Majah. Saat air menyiram muka, keluarlah dosa dari kelopak biji mata. Saat air menyiram tangan, keluarlah dosa dari celah-celah tangan. Saat air mengusap kepala, keluar dosa isi kepala, otak sampai ke lubang telinga. Saat air menyiram kaki, keluar dosa dari celah-celah kaki. Jangan sambil bercakap. Ini banyak orang sekarang sambil wudhu cakap. Nah, kan udah aku bilang sama dia, jangan. Tapi itulah datang juga. Memang entah apalah maksudnya. Hanya kentut juga sama dia itu. Itulah kita khusyuk. 2. Dari tempat wudhu ke tempat sholat tak boleh tasbih. Tak boleh tasbih. Tasbih itu apa? Ketak. Kalau tasbih aja tak boleh, apalagi update status. Putus kontak HP, mati. Dah, tasbih boleh, tasbih tak boleh. Tasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bro, gimana habis sholat terjadi kita makan sana? Subhanallah, subhanallah. Tiga, sambung seruan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siapa yang bercakap waktu azan dikumandangkan, yukhsha, dikhawatirkan matinya dalam keadaan su'ul khatimah. Begitu kata Imam Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Makanya kalau azan berkumandang diam. Itulah mengapa di Medan di mana-mana sebelum azan apa kata muazin? Innallah. Di Medan masih ada orang baca itu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sekarang ada orang yang melarang itu. Kau jangan tambah-tambah azan. Kalau azan aja. Yang kau baca-baca innallaha wa malaikatahu. Datang mahasiswa itu melapor ke saya, Ustaz, katanya tak boleh baca innallaha wa malaikatahu. Siapa melarang? RT. Oh, kalau gitu besok tak usah kau baca innallaha wa malaikatahu. Jadi pengumuman saat aku nanti azan, ku sebut nama Muhammad, berselawatlah. Kira-kira mana yang bagus? Pengumuman attention please, atau innallaha wa malaikatahu? Baguslah innallaha wa malaikatahu. Ini orang ni kaku, tak paham. Kita dibilangnya nambah-nambah ibadah. Itu bukan menambah ibadah, pengarahan. Sama macam salat tarawih. Sallu salatal witri salasa rakaatin asabakumullah. Itu bukan nambah-nambah ibadah. Itu kan pemberitahuan ganti gigi dari tarawih ke witir. Karena orang di belakang banyak tak tahu. Coba kalau tak dibuat begitu, mak-mak di belakang kan nanya, Pak Imam, ini apa ini? Witir. Tiga, empat. Pertama, waktu wudhu jangan cerita. Kedua, dari tempat wudhu ke dalam jangan tasbih. Ketiga, sambut seruan azan, jaga khusyuk. Keempat, mulut membaca, hati mengingat. Inna sholati wa nusuki. Apakah Nabi Muhammad itu kalau sholat mulutnya bergerak? Dijawab oleh Khabbab ibn al-Arth. Naam. Nabi kalau sholat mulutnya bergerak. Dari mana kau tahu mulutnya bergerak? Bittirabi lihyatihi. Karena aku tengok jenggotnya bergoyang. Kenapa jenggotnya bergoyang? Karena dagunya bergoyang. Banyak sekarang orang sholat diam aja mulutnya. Apa dibacanya? Baca inna salati wa nusuki wa mahyaya sami'allahu rabbana wa Yang kelima, pahami bacaan. Saya tak nyuruh menerjemahkan, jangan diterjemahkan, cukup dipahami saja. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Salat ini macam orang nyetir mobil. Sudah agak naik ke ini.
Macam naik motor juga, agak-agak naik masuk. Gitu. Macam meniti pematang tanah liat di tengah sawah. Jatuh, naik balik. Jatuh, naik. Jangan jatuh masuk kolam semua pelan nanggu ikan dalam. Bagaimana hukum menabur bunga di atas kuburan? Nabi mengambil pelepah korma, lalu dia tusukkan ke atas makam. Kenapa pelepah korma ditusukkan ke makam? Karena pelepah korma bertasbih. Tasbihnya sampai ke orang yang mati. Tasbihnya meringankan. Tasbihnya. Itulah kenapa orang ziarah kubur baca doa, tahlil. Sedangkan tasbih pelepah korma sampai, apalagi bacaan Quran orang beriman. Tapi jangan gara-gara ini pulang dari sini bapak ambil sawit tanam di atas kubur. Kenapa kau tanam sawit di atas kubur? Sedangkan pelepah korma saja dapat pahala, apalagi sawit dan kelapa. Itu maksudnya. Begitu juga orang yang menyiramkan bunga itu, sebelum bunga itu kering, maka dia bertasbih. Oh kalau gitu siramkan aja lah bunga banyak-banyak Pak Ustadz. Bahwa Nabi pernah meletakkan pelepah korma basah, ya. Tapi kita jangan terlalu berharap pada tasbih tanam-tanaman, tasbih pokok kayu. Kita berharap kepada iman dan amal Apakah saya berdosa jika saya lebih mementingkan anak daripada suami? Oh, anakmu itu kan dari suamimu. Kau kasih anakmu makan, kau susukan anakmu, kau kasih dia pakaian, tapi suami kau rawat juga. Jangan sampai tidak bersikap adil. Kalau suamimu marah-marah, kenapa sejak anak ini kau kurang perhatian dengan aku? Bang, kalau kau mau perhatian full, kau cari pembantu. Aku bukan pembantumu. Aku membantu kau membesarkan anak ini. Oleh sebab itu maka aslinya seorang suami menyediakan satu orang khadim untuk memasak, untuk menolong istrinya. Kalau tidak bisa, maka dia mesti berlapang dada. Jangan anak sudah banyak, do re mi fa sol la si do sol fa mi re do. Dia tetap juga macam dulu. Maaf tidak kau layani aku seperti raja. Kalau kau mau dilayani seperti raja, buatlah aku seperti ratu. Kan begitu. Oleh sebab itu maka duduk bersama, bertukar pikiran, jangan mementingkan egonya saja. Betul? Gimana hukumnya perempuan yang rajin ibadah tapi tidak berhijab? Ada pula perempuan yang malas ibadah tapi berhijab. Ini ngetes-ngetes aja. Simple aja. Simple aja. Yang sudah berhijab, motivasilah diri beribadah. Yang sudah beribadah supaya ibadahnya full. Dah, selesai. Simple kan? Hidup sudah susah, jangan bikin susah. Hidup sudah pahit, jangan minum kopi pahit. Ada pertanyaan dari IG 163011630. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz mau tanya, mengkonsumsi daun ganja dijadikan sayur mayur, apa hukumnya? Kullu muskirin khamrun. Setiap yang memabukkan, apapun namanya yang memabukkan, maka dia khamar. Wa kullu muskirin haram. Maka setiap yang memabukkan itu hukumnya haram. Ganja, sabu-sabu, putau, rohipnol, kecubung, kullu muskirin haram. Setiap yang memabukkan maka dia haram. Bagaimana kalau sedikit saja? Ma askara kathiruhu faqaliluhu haram. Kalau banyaknya mabuk, maka sedikitnya pun tetap haram. Wallahualam. Bagi seorang muslim belum bisa di akikah karena belum sanggup, apa boleh ketika sanggup kemudian dia akikah di hari tuanya? Bacalah buku Abdul Somad 37 masalah populer. Bisa sudah saya tulis itu di dalam blog www.somadmoroccoblogspot.com. Kita tes ya. Ini enaknya kalau punya ustadz milenial. Tulis ya,
Somad Morocco, SOMADMOROCCO. Tempat saya kuliah dulu. blogspot.com, enter. Dapat blognya kan? Bilang aja dapat. Itu dia blog Abdul Somad. Udah dapat. Itu banyak tentang masalah berbagai macam masalah ada di situ. Termasuklah masalah akikah. Sudah saya tulis puluhan tahun yang lalu blog ini. Boleh akikah setelah dewasa. Yang paling afdal 7 hari lahir. 7 hari nggak ada uang, 14 hari nggak ada juga, 21 hari, 21 nggak ada juga. Kok usah tengok kalender lagi. Tahun, 2 tahun, 5 tahun, 4 tahun. Ibu, bapak yang sekarang umur 40 tahun belum akikah, pulang dari sini cari kambing. www.kambing.com. Beli kambing nanti malam buat akikah. Tapi akikah saja, jangan minta ayun pakai marhaban. Akikah saja, rambutnya nggak perlu digundul lagi. Akikah saja, nama nggak perlu diganti, payah ganti paspor. Bolehkah akikah setelah dewasa? Boleh. Lihat dalil-dalilnya udah saya tuliskan. Nah ini boleh akikah, silakan. Bapak ibu yang belum akikah, silakan akikah. Apa hukum akikah? Tidak wajib, sunnat muakkad. Kullu mauludin, setiap anak yang lahir, murtahanun bi aqiqatihi, tergadai dengan akikahnya. Bagaimana cara menebus anak yang tergadai? Tuzbahu anhu yauma sabihi, sembelih kambing hari ke-7. Yuhlaku, cukur rambutnya. Wa yusamma, kasih nama yang baik. Rambut dia di dalam tadi bercampur dengan darah najis kotor, bersihkan, gundulkan kepalanya. Kasih nama yang baik. Nama yang baik, nama yang bagaimana? Nama yang dinisbatkan kepada Allah. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Somad, Abdul Latif. Saya zikir, kok malah tambah galau? Salah satu dari niat atau bagaimana yang lebih baik untuk cara berzikir menurut agama Islam, Pak Ustadz? Kalau bisa wudhu dulu, tapi kalau nggak bisa wudhu langsung saja zikir. Kalau mau zikirnya pakai tasbih yang 100 itu bagus. Banyak orang pergi umroh lebih lama milih tasbih daripada bertasbih. Tasbihnya lama, tasbih batu, tasbih kaca, tasbih koka, tasbih zaitun. Tasbihnya beli tasbih 100 pergi umroh, pas pulang 1 pun nggak ada yang disimpan, semuanya dikasih ke orang. Tinggal punya dia 2, itu pun digantung di kaca spion mobil. Itu alat tasbih itu supaya tasbih kita teratur, dihitung 100. Terserah, tapi saya lebih banyak bersolawat. Bersolawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Mulut menyebut, hati mengingat, sikap mengagungkan. 3 caranya. Mulut menyebut, hati mengingat, sikap mengagungkan. Pejamkan mata. Kalau bisa sholat dulu, kalau pagi sholat duha, kalau malam sholat tahajud, kalau nggak ada waktu sholat sunat mutlak 2 rakaat, sholat sunat hajat. Ya Allah, tolong hajatku ini supaya tunaikan segala, mudahkan urusan dunia akhirat, tenangkan batinku. Sholat, setelah itu barulah berzikir. Baca Quran itu zikir, sholat itu zikir, tasbih itu zikir, sholawat itu zikir, istighfar itu zikir. Kalau belum datang mungkin kurang banyak, siapkan cawannya, siapkan gelasnya. Allah akan menurunkan airnya. Gelas itu hati kita, air itu adalah ketenangan dari Allah. Kalau belum datang mungkin bukan Allah tidak tunaikan janji, karena Allah maha menunaikan janji. Innaka la tukhliful mi'ad. Tapi mungkin cawan kita masih kotor, kita bersihkan hati, kita mohon kepada Allah. Orang yang berserah diri kepada Allah, Allah pasti akan menolong dia. In tansurullah, kalau kau tolong agama Allah, yansurkum. Wa may yattaqillah, siapa yang bertakwa kepada Allah, siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Allah berikan dia jalan keluar dari segala problematika masalah hidupnya. Jadi jangan pernah berhenti, jangan pernah mungkin kurang syarat, kurang khusyuk. Obat saja pun yang hebat, kalau tidak cukup syarat tidak jadi obat, malah jadi penyakit. Ini ada pil kapsul dari Jerman. Kalau dimakan, kalau dikonsumsi, kalau diobati anaknya, insya Allah sehat. Begitu dikasih, anaknya bukan sehat, malah makin sakit.
Gara-gara apa? Gara-gara salah dengar. Gimana ibu kasih obatnya? Setelah saya kasih obatnya, saya masukkan ke bubur, saya suapkan ke anak saya. Rupanya kata dokter kemarin bukan ke bubur, ke dubur. Salah patah. Makanya dengarkan baik-baik, amalkan tulus ikhlas, Allah akan menurunkan pertolongannya, ditenangkannya hati kita sebagaimana ditenangkan hati ibu Nabi Musa, ditenangkan hati kita sebagaimana ditenangkan hati Maryam, ditenangkan hati kita sebagaimana ditenangkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Ustadz Somad senantiasa dalam ridho Allah, amin. Pertanyaan saya terkait dengan istilah aswaja, ahlus sunnah wal jamaah. Insya Allah Pak Ustadz bisa memberikan penjelasan dari arti makna latar belakang aswaja. Apa benar apabila ditelaah bahwa aswaja memiliki garis keturunan langsung dari Rasulullah? Bagaimana kita tahu keaslian daripada ulama-ulama yang mengatakan mereka adalah habaib? Saya hadir di Hotel Crown. Ketika itu 2 tahun yang lalu datang Habib Omar bin Hafiz, hafizahullah wasaddaqah. Jadi di Jakarta ini ada namanya Persatuan Ahlul Bait Keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama ketuanya Habib Zain Ibnu Sumaid, hafizahullah. Habib Zain Ibnu Sumaid. Dulu saya dikasih kartunya saya simpan di dompetnya tinggal pula. Nah, nanti yang ngaku-ngaku habaib dicek di sana. Kata Habib Zain bin Sumaid, kami bisa ngecek dia Habib asli atau Habib palsu dari 4 nama. Abdul Somad bin Bakhtiar bin Yahya bin Ahmad Shah. Dari 4 nama ini nanti dicek bisa ketahuan. Wah, ini Abdul Somad bukan keturunan Nabi Muhammad. Jadi keturunan Nabi Adam. Bisa dicek. Jadi nanti kalau ada orang ngaku, itu pasti ada silsilah nasab dia. Al-Haddad, Al-Shihab, Al-Jifri, Al-Sakaf, Habib Salim, Al-Sagaf, Al-Jifri, Habib Rizik Shihab, Habib Fulan. Ini ada silsilah nasabnya sampai kepada Sayyidina Ali, sampai kepada Sayyidina Al-Husain, Husain anak Sayyidatuna Fatimah, Fatimah anak Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun makna ahlus sunnah, orang yang berpegang kepada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah pernah Nabi duduk-duduk di masjid buat pengajian seperti ini? Mana? Nabi duduk. Sayyidina Ali, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Thalhah, Zubair, halaqah namanya. Halaqah artinya lingkaran. Maka perbuatan kita ini sesuai apa tidak dengan sunnah Rasulullah? Sesuai. Maka perbuatan yang sesuai dengan sunnah dilaksanakan. Perbuatan itu dilakukan oleh orang ahlus sunnah. Ada ahlus sunnah, ada lawannya. Namanya apa? Ahlul bid'ah. Perbuatan yang tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Memisahkan antara laki-laki dan perempuan. Sunnah apa bid'ah? Sunnah, tak boleh campur aduk. Makanya dibuat itu ada pagar. Agak langgar-langgar pagar sedikit kanan. Tapi nanti pas ketika sholat, apa kata imam? Sufuf, luruskan saf. Saf laki-laki yang paling baik di depan, saf perempuan yang paling baik di belakang. Ini adalah sunnah-sunnah. Maka keluar dari sunnah ini disebut dengan ahlul bid'ah. Jangan mudah menunjuk orang, hei pelaku bid'ah. Karena kalau ditunjuk orang pelaku bid'ah berarti dhalalah. Kalau sudah dhalalah berarti nar. 3 sepaket. 3 paket. 3 dalam 1, 1 dalam 3. Bid'ah, dhalalah, finnar. Jangan mudah menuduh orang dhalalah. Kalau tidak betul-betul itu memang bid'ah. Karena ketika kau tunjuk saudaramu, hei pelaku bid'ah, berarti sudah mengeluarkan dia dari ahlus sunnah. Kita ini insya Allah tetap sampai mati dalam ahlus sunnah wal jamaah. Saya mau tanya tentang orang-orang yang pernah menerima transfusi darah. Apakah darah yang diterimanya itu dapat mempengaruhi dia terhadap sifat anak-anak yang dilahirkan sesudah itu? Menurut fatwa ulama Al-Azhar Mesir tempat saya kuliah, transfusi darah dari darah siapapun boleh selama darah manusia. Jangan darah ular sawah.
Selama darah manusia, tak perlu kau tanya ini darah siapa, Islam apa tak Islam, maling apa koruptor, tak perlu. Selama darahnya sesuai, darah O, darah A, darah C, ada darah C? Tak ada. Darah. Saya mau ngetes saja jamaah masih sadar apa enggak. Saya waktu pertama kali cek darah, dilobangi ujung jari, diletakkan di atas kaca, dicek. Wah, darah Ustaz Somad darah paling mahal. Darah apa darah ya? Darah, kata dokter, darah Ustaz Somad ini darah paling mahal, darah AB kata dia. Saya waktu itu bangga. Ustaz, darah mahal itu payah nanti kalau donor. Yang paling bagus itu apa dokter? Darah O, mudah aja kata dia. Artinya apa? Terserahlah. Itu memang sudah kudrat iradat Allah Subhanahu wa ta'ala. Asal jangan darah biru aja lah. Darah biru berarti habis kena tinju bengkak. Nah, kalau nanti bapak ibu sakit, ada orang donor dari Palang Merah Indonesia, tidak perlu tanya ini darah siapa, sukunya apa, agamanya apa. Yang penting dengan cara yang benar. Adapun pengaruh-pengaruh jelek negatif yang disebut berasal dari darah itu, kalau makanan itu kita makan dari jalan haram, dibeli uang haram, sepiring nasi uduk. Jangan nasi uduk lah Pak Ustaz, kesukaan saya. Mie ayam. Jangan mie ayam lah Pak Ustaz, makan nasi. Lontong sayur. Sepiring lontong sayur berubah menjadi setetes darah. Setetes darah berubah menjadi daging. Ayyuma lahmin, setiap daging nabata min haramin, tumbuh dari yang haram, penaru aulabih, tempatnya api neraka jahanam. Kalau dari uang belanja diberikan makanan, maka berubah menjadi darah haram. Adapun transfusi darah, maka dibolehkan oleh ulama. Kita ikut ulama, sami'na wa ata'na, fas'alu ahla zikri, tanya ulama kalau tidak tahu. In kuntum la ta'lamun, kalau tidak tahu. Mudah-mudahan kita semuanya selamat dari yang haram-haram insyaallah.